Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kalian sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PLH. Hari ini kita akan mempelajari tentang bencana alam sesuai dengan judul PowerPoint kita hari ini ya, sudah ada di layar kalian. Tapi sebelum memulai belajar, Ibu di sini mau mengingatkan untuk melakukan 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pintar. Pada masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Selalu patuhi protokol kesehatan dan jangan tinggalkan 3M-nya. Lalu, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama, anak-anak kelas 5 diharapkan untuk dapat mengetahui penyebab bencana alam. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, anak-anak kelas 5 diharapkan untuk dapat menjelaskan penanggulangan bencana alam. Ya, anak-anak, ketika Ibu mengucapkan kata bencana alam, apa yang kalian pikirkan? Apa yang terlintas di benak kalian ketika Ibu mengucapkan kata bencana alam? Tsunami, Bu. Ya. Berbahaya, Bu. Betul, berbahaya. Gempa bumi. Ya. Merusak? Betul, merusak. Yang kalian pikirkan, yang kalian sebutkan tentang bencana alam tadi itu, merupakan bagian dari bencana alam. Tsunami, gempa adalah contoh dari bencana alam. Kemudian, berbahaya dan merusak. Ya, itu adalah sifat dari bencana alam. Bencana alam sendiri merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, atau alam dan manusia yang mengakibatkan korban jiwa dan penderitaan manusia. Lalu, di sini ada istilah-istilah dalam bencana alam. Nah, anak-anak, istilah-istilah ini ada di dalam buku kalian. Untuk menambah wawasan, kalian boleh juga ya, sambil memperhatikan, sambil membaca bukunya. Nah, istilah yang pertama ada pengelolaan bencana. Kemudian ada juga penanggulangan bencana. Dan juga ada pencegahan bencana. Pencegahan bencana ini biasanya dilakukan sebelum terjadinya bencana alam. Lalu ada juga peringatan dini. Nah, coba kita baca bukunya ya tentang peringatan dini. Peringatan dini atau early warning system adalah cara memantau keadaan suatu daerah yang diketahui rawan terhadap bahaya dan menginformasikan tanda-tanda akan datangnya bencana kepada masyarakat. Itu pengertian dari peringatan dini. Nah, kalau pengertian dari pengelolaan bencana dan penanggulangan bencana apa? Coba dibaca lagi bukunya. Pengelolaan bencana adalah bentuk kebijakan dan keputusan administratif serta aktivitas operasional yang berkaitan dengan berbagai tahapan dari penanggulangan suatu bencana. Kemudian, penanggulangan bencana sendiri adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi baik sebelum maupun setelah bencana itu terjadi. Ya, kemudian Ibu di sini mau meminta perhatian kalian untuk memperhatikan gambar ini. Coba,
Ibu ingin kita membuat pertanyaan yang jawabannya ada di dalam gambar ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih cara berpikir kritis kita dengan mengajukan sebuah pertanyaan ya. Ayo kita coba untuk kali ini, Ibu contohkan dulu ya. Pertanyaan pertama. Bagaimana kondisi bangunan pada gambar tersebut? Ada jawabannya? Ada. Kondisi bangunan dalam gambar tersebut hancur. Kalau begitu, anak-anak, bisa tidak kita tinggal di bangunan yang hancur atau rusak seperti gambar tersebut? Jawabannya, tidak bisa dong Bu Guru. Tidak bisa. Maka dari itu, kemana ya kira-kira semua orang yang ada di dalam bangunan ini? Jawabannya akan kita ketahui di akhir pembelajaran, seperti mengungkap misteri gitu ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang penyebab bencana alam. Ternyata, penyebab bencana alam ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, disebabkan oleh faktor alam. Kemudian yang kedua, disebabkan oleh perbuatan manusia. Nah, bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam. Ini ada dua ternyata. Yang pertama, berasal dari luar. Kemudian yang kedua, berasal dari dalam. Yang dari luar, ada 4. Ada banjir, ada erosi, tanah longsor, dan kekeringan. Bencana alam yang berasal dari dalam, ada 4 juga. Yang pertama gempa bumi, lalu tsunami, gunung meletus, dan badai tropis. Lalu ada juga bencana alam yang disebabkan oleh manusia, seperti bencana sampah atau longsornya gunungan TPA, tempat pembuangan akhir. Ada juga bencana kekeringan, erosi, dan banjir yang disebabkan oleh penggundulan hutan. Di hutan itu banyak tanaman ya, banyak pohon-pohon. Ketika pohon itu ditebang, hutan menjadi gundul, tanah menjadi tidak stabil, kemudian resapan air menjadi berkurang karena biasanya akar ikut menyerap air. Sekarang akarnya tidak ada karena hutan, pohonnya semuanya ditebangi. Kemudian menjadi kekeringan. Akar juga membantu menyimpan cadangan air. Nah, yang ketiga, penurunan tanah atau lahan akibat ulah manusia. Akibat pengembangan wilayah yang tidak berwawasan lingkungan. Kita telah mengetahui bahwa bencana alam itu berbahaya ya. Untuk itu, perlu upaya penanggulangan bencana. Tapi, sebelum melakukan penanggulangan bencana, kita perlu data yang benar tentang kejadian bencana alam tersebut. Nah, ini adalah data-data yang diperlukan. Data yang pertama, kita perlu mengetahui lokasi untuk merencanakan pelaksanaan penanggulangan ini. Kemudian yang kedua ada penyebab bencana atau why. Mengapa bencana itu bisa terjadi? Nah, penyebab bencana ini dapat kita perkirakan melalui analisis lapangan atau TKP. Misalnya, di lapangannya, di tempat kejadian perkaranya, ada air setinggi sekian meter. Artinya, oh ini bencana alam banjir. Penyebabnya apa? Kita cari tahu dengan menganalisis lapangan. Setelah dilihat-lihat, setelah dicari tahu, ternyata ada sampah yang menutup aliran air. Lalu yang ketiga, bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Proses berlangsungnya bencana dibedakan atas kecepatan dan besarnya bencana tersebut. Misalnya bencana tsunami. Bencana tsunami ini kejadiannya bagaimana?
proses berlangsungnya, kecepatan dan besarannya, berapa tinggi gelombangnya, sejauh mana ombak berada di daratan. Lalu, data yang diperlukan selanjutnya adalah waktu kejadiannya kapan. Nah, setelah kita mengetahui data-data tersebut, barulah kita bisa mengupayakan penanggulangan bencana ini. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam penanggulangan bencana ini diantaranya, pertama, menentukan faktor penyebab bencana, kemudian mengelompokkan bencana dan mendeskripsikan karakteristiknya, lalu bagaimana keputusan yang akan diambil, dan yang terakhir, dengan mengetahui teknik pelaksanaan penanggulangan bencana. Kemudian, di sini ada tindakan sebelum dan setelah kejadian bencana. Sebelum terjadinya bencana, tindakan yang bisa kita ambil, di antaranya ada pencegahan dan kesiapsiagaan. Lalu, saat bencana itu terjadi nih, tindakan yang dapat dilakukan di antaranya tanggap darurat, kemudian konsolidasi dan rehabilitasi. Kemudian, tindakan yang dapat kita lakukan pasca bencana atau setelah bencana adalah rehabilitasi, rekonstruksi, dan pembangunan ulang. Nah, dari tadi disebut-sebut terus nih, rehabilitasi, rekonstruksi, dan konsolidasi. Sebenarnya itu semua apa sih? Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana pada wilayah pasca bencana. Rehabilitasi adalah proses untuk membantu para korban yang memerlukan bantuan medis. Kemudian, konsolidasi adalah tindakan yang dilakukan untuk memperkuat, menyatukan, dan memperteguh mereka yang terkena bencana. Ya, anak-anak, sekarang sudah tiba di penghujung pembelajaran kita. Saatnya Ibu menyampaikan hal penting dari pembelajaran hari ini, bahwa di dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang bencana alam, seperti pada Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ibu bacakan artinya ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat dan perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Anak-anak, makna yang bisa kita ambil adalah bencana yang terjadi merupakan pengingat bagi kita umat manusia atas apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Keegoisan manusia memperlakukan alam seenaknya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibalasnya mungkin di dunia atau mungkin di akhirat. Ibu mau berterima kasih kepada yang telah memperhatikan. Ibu juga mau mengingatkan kepada kalian untuk mengerjakan tugasnya ya. Apabila di antara kalian ada yang kurang mengerti, ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke ibu ya, boleh hubungi ibu. Lalu, Ibu akan menutup pembelajaran ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.